Halo rekan semua, selamat datang kembali. Mudah-mudahan rekan semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Rekan semua, dalam peternak ayam, khususnya ayam kampung biasa, sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Bahkan, kalau tahu cara prosesnya, semua bahan yang bisa dimakan bisa juga diolah menjadi pakan ayam yang harganya murah. Nah, di kalangan peternak tradisional, umumnya banyak peternak yang sudah biasa memanfaatkan jenis pakan alternatif seperti itu. Pakan alternatif tersebut merupakan bahan-bahan yang bukan makanan ayam, tetapi dijadikan pakan ayam. Sebagai contoh, ada buah, ada sayuran, umbi-umbian, sisa makanan, dan lain sebagainya. Nah, rekan semua, dalam menyiapkan pakan alternatif, peternak sebaiknya tahu metode atau cara yang paling tepat untuk mengolah suatu bahan pakan menjadi ransum ayam. Dengan demikian, pakan yang nantinya dihasilkan kualitasnya bisa lebih maksimal. Karena seperti kita tahu, bahan pakan alternatif itu kalau ditinjau dari sisi kandungan gizinya tentu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pakan jadi. Oleh karena itu, dengan pengolahan yang tepat, maka diharapkan nanti kualitasnya bisa lebih meningkat lagi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah bahan pakan alternatif untuk pakan ayam agar tidak khawatir bibit penyakit yang terbawa, akan tetapi tetap bisa murah dan tentunya kualitasnya bisa lebih baik. Dimulai dari yang pertama, rekan semua, sesuai dengan jenis bahan yang dimiliki, peternak bisa mengolah bahan pakan alternatif menjadi pakan ayam dengan cara direbus. Proses perebusan dilakukan dengan tujuan agar bahan pakan bisa digunakan atau bisa lebih lunak dan mudah untuk dicerna oleh ayam. Proses ini sangat cocok untuk jenis-jenis bahan yang memiliki bagian yang mungkin mengganggu. Sebut saja misalnya yang memiliki getah seperti pepaya atau mungkin buah nangka. Untuk jenis bahan seperti itu, kita bisa mencincangnya terlebih dahulu, kemudian merebusnya hingga lunak. Setelah itu, proses perebusan ini juga bisa dilakukan untuk bahan-bahan pakan alternatif lain yang jumlahnya sedikit dan ingin langsung digunakan. Dalam proses perebusan, rekan semua, kita bisa langsung menggunakan bahan-bahan tersebut menjadi pakan ayam yang siap digunakan. Nah, jadi dengan proses perebusan ini kita bisa melihat kondisinya seperti apa, bahan-bahan yang tersedia seperti apa, dan nanti pengolahannya bisa dipilih. Untuk proses perebusan, kita pilih bahan-bahan yang sedikit. Jadi kalau stok bahan pakan tersebut sedikit dan ingin langsung digunakan, maka akan lebih baik kalau kita gunakan metode perebusan untuk memproses bahan-bahan tersebut. Kemudian rekan semua, yang kedua, untuk jenis bahan pakan alternatif yang jumlahnya banyak, maka proses pengolahan yang paling ideal adalah dengan cara fermentasi. Proses fermentasi bisa dilakukan dengan dua tujuan, yaitu untuk mengawetkan bahan pakan dan juga sekaligus untuk memudahkan pencernaan ayam menyerap berbagai sumber nutrisi yang ada di dalam pakan yang kita buat. Dengan pengolahan fermentasi seperti ini, maka pakan bisa disimpan lebih lama jika dibandingkan dengan yang tanpa fermentasi. Jika bahan yang digunakan kering dan hasil fermentasinya bagus, maka pakan yang dihasilkan dalam proses fermentasi ini bahkan bisa disimpan lama setelah diangin-anginkan terlebih dahulu.
bisa sampai mingguan, bahkan bulanan, tergantung jenis bahan yang kita gunakan dalam fermentasi tersebut. Dengan proses fermentasi, rekan semua, peternak bisa mendapatkan keuntungan, yaitu dari segi kenyamanan kandang. Nah, ini keuntungan lainnya ya. Umumnya, ayam yang diberi pakan fermentasi akan menghasilkan kohe yang tidak berbau sehingga kandang lebih nyaman. Kohe yang tidak berbau ini karena penyerapan yang dilakukan oleh pencernaan ayam bisa lebih maksimal sehingga tidak menyisakan sumber-sumber nutrisi yang nantinya akan diurai oleh bakteri setelah menjadi kohe. Nah, kemudian rekan semua, tentu kita sebagai peternak tradisional yang sangat mengandalkan pakan alternatif wajib untuk mengetahui cara-cara seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Dengan menerapkan sistem pengolahan yang baik, maka pakan yang akan kita hasilkan nantinya juga bisa lebih baik lagi. Dengan pakan yang kualitasnya lebih baik, tentu hasil akhirnya tetap akan berpengaruh pada performa ayam dan peternakan kita secara keseluruhan. Ada kelebihan yang ditawarkan dengan dua sistem pengolahan tersebut. Yang pertama, rekan semua, yang paling penting adalah dengan diolah, maka nutrisi di dalam bahan pakan yang kita gunakan akan lebih mudah diserap oleh ayam. Berbeda jika bahan pakan tersebut hanya dicacah, dicampur, lalu diberikan ke ayam. Meski bisa dicerna, namun penyerapan nutrisi pada pakan yang tidak diolah seperti tadi tidak begitu maksimal. Rekan semua, meski tidak melakukan pencatatan yang memadai, namun saya pernah mengamati dan membandingkan performa ayam yang diberi pakan alternatif tanpa olah dan yang diolah. Hasilnya secara umum masih bagus ayam yang mendapatkan pakan alternatif yang diolah terlebih dahulu, baik itu dengan cara diolah dengan direbus maupun difermentasi. Oleh sebab itu, untuk rekan-rekan peternak tradisional, peternak kecil yang memelihara ayam kampung biasa, saya juga merekomendasikan agar bisa melakukan pengolahan seperti ini agar kualitas pakan yang dihasilkan bisa lebih baik sehingga ayam yang dipelihara pun performanya bisa lebih maksimal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.